Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Bitcoin dan Ethereum. Jadi dalam lanskap keuangan global yang terus berkembang, langkah-langkah besar oleh pemain institusi itu seringkali menjadi sorotan utama. Salah satu pengumuman yang paling menarik perhatian baru-baru ini adalah keterlibatan JP Morgan Chase, salah satu bank terbesar di dunia, dalam investasi aset digital melalui Bitcoin dan Ethereum Exchange Trade Fund atau ETF, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, menurut dokumen yang diajukan ke Securities and Exchange Commission, JP Morgan Chase saat ini memegang lebih dari 1 juta US dollar dalam bentuk saham Bitcoin dan Ethereum ETF. Kalau kita lihat untuk jumlah tepatnya adalah sekitar 1.016.728 US dollar, teman-teman. Jadi pengungkapan ini tidak hanya menunjukkan bahwa lembaga keuangan tradisional itu mulai mengadopsi teknologi blockchain dan aset kripto secara signifikan, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma yang lebih luas dalam cara industri perbankan memandang potensi mata uang digital. Jadi kita akan membahas dampak dari langkah tersebut, teman-teman. Jadi sebagai salah satu raksasa perbankan dengan total aset lebih dari 3 triliun US dollar, teman-teman, JP Morgan telah lama dikenal sebagai pelopor dalam inovasi keuangan. Namun sikapnya terhadap mata uang kripto selama bertahun-tahun itu cenderung berhati-hati, bahkan skeptis, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di video lama, CEO Jamie Dimon ini, CEO dari JP Morgan pada tahun 2017 pernah menyebut Bitcoin itu sebagai sebuah penipuan, teman-teman. Meskipun dia kemudian mengakui bahwa blockchain memiliki potensi besar untuk transformasi sistem keuangan. Namun keputusan JP Morgan Chase untuk berinvestasi dalam Bitcoin dan Ethereum ETF ini menunjukkan perubahan signifikan di dalam strateginya, teman-teman. Jadi investasi senilai 1 juta US dollar mungkin nampak kecil dibandingkan dengan portofolio keseluruhan bank. Tetapi langkah ini bisa menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa aset digital semakin diakui sebagai bagian dari ekosistem keuangan modern, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya informasi positif ini, kita akan lihat apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Untuk Bitcoin, teman-teman, hari ini masih mengalami koreksi. Kita lihat menempati peringkat pertama di CoinMarketCap. Hari ini mengalami koreksi sebesar 0,04%, diperdagangkan di angka 96.187 US dollar. Kemudian kalau kita lihat untuk market kapitalnya hari ini masih ada di angka 1,9 triliun, dan untuk volume transaksi 24 jamnya ini ada di angka 26,96 miliar US dollar. Untuk transaksi 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 51,41%, teman-teman. Kemudian kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, sebenarnya untuk Bitcoin ini kapanpun saatnya adalah saat yang tepat, teman-teman. Tetapi
Kalau kita misalkan memakai technical, coba kita lihat. Kalau memakai technical teman-teman, ini sebenarnya kalau Bitcoin itu karena dia berbeda dengan aset kripto lainnya, teman-teman membeli kapanpun tidak masalah. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena Bitcoin ini memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai atau store of value teman-teman. Namun kalau kita memakai Fibonacci retracement di time frame hari, maka harga Bitcoin hari ini berada di area golden ratio dari Fibonacci retracement. Artinya saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin teman-teman. Kemudian kita akan cek juga dampaknya terhadap Ethereum. Kita lihat untuk Ethereum masih menempati peringkat kedua di CoinMarketCap. Hari ini diperdagangkan di angka 2.710 US dollar. Nah, ini kalau kita lihat untuk Ethereum sedikit performanya masih lebih baik dibandingkan Bitcoin. Ini mengalami kenaikan sebesar 1,45% teman-teman. Kemudian untuk market capitalnya juga mengalami kenaikan. Hari ini ada di angka 326 miliar US dollar. Untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan signifikan di angka 136% teman-teman. Jadi ledakannya luar biasa ini untuk Ethereum. Ini dalam 24 jam terjadi transaksi sebesar 24,27 miliar US dollar. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Seperti biasa saya ingatkan juga kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini tentang Bitcoin, tentang Ethereum dan lain-lain, itu semua sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman berprofesi sebagai seorang trader maupun investor di dunia kripto, itu upayakan untuk selalu menjadi diri sendiri, jangan terpengaruh dengan orang lain. Jadi perdalam ilmu, perbanyak literasi teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Ethereum sama dengan Bitcoin teman-teman. Dalam pengertian kalau kita melihat dengan memakai indikator Fibonacci retracement di time frame hari, maka harga Ethereum hari ini ada di area golden ratio dari Fibonacci retracement. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah hari ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian Ethereum, maka menurut pendapat saya hari ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Ethereum. Namun sekali lagi saya ingatkan teman-teman selalu lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.